Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Eri Mita Utami NPM 1913023022 dan rekan saya Marcella Dwi Rianti NPM 1913023009. Di sini kami akan membawakan materi mengenai industri belerang. Baik, yang pertama mengenai sejarah belerang. Belerang itu mempunyai sejarah yang tidak kalah tua dengan bahan-bahan kimia yang lain. Lalu belerang ini telah berkembang dari bahan kuning menjadi suatu bahan yang sangat bermanfaat dalam peradaban dunia. Sebelum tahun 1914, belerang ini digunakan dalam upacara-upacara pra-peradaban, di mana belerang ini dibakar untuk mengusir roh-roh jahat, dan bahkan pada masa itu uapnya itu sudah digunakan untuk memutihkan kain dan jerami. Selain itu, sebelum tahun 1914, penggunaan belerang sangat sedikit, khususnya di negara Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan harganya sangat tinggi dan juga di Amerika terdapat banyak pirit. Kemudian pada tahun 1914, penambangan belerang di Texas dan Louisiana dengan proses Frach sehingga belerang menjadi sumber terbesar bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri Amerika Serikat dan juga masuk ke pasaran dunia. Lalu pada tahun 1970, sumber utama pembuatan belerang adalah hidrogen sulfide yang merupakan hasil sampingan dari desulfurisasi gas bumi dan minyak bumi yang kemudian diproses melalui proses Clausa atau recovery. Kanada, Prancis, dan Amerika Serikat adalah negara penghasil belerang recovery yang terbesar. Lalu pada tahun 1980, produksi belerang dunia dalam segala bentuk berjumlah 54,6 dikali 10 pangkat 6 ton. Antaranya 26,1% diproduksi dengan cara Frach, 32,2% merupakan hasil recovery, 5,5% belerang unsur lainnya, dan 36,2% didapatkan dari sumber-sumber bukan unsur seperti pirit dan gas pabrik logam. Ini adalah sumber-sumber bahan baku industri belerang. Biasanya sumber-sumber bahan baku industri belerang ini diambil dari sulfur, di mana ada sulfur alamiah deposit di dalam tanah, sulfur alamiah deposit gunung berapi, dan juga sulfur dari gas buang. Selain itu ada sulfur dari batuan sulfida atau sulfat. Ini adalah pengambilan belerang. Yang pertama, pengambilan belerang dari deposit di dalam tanah atau disebut dengan proses Frach. Jadi proses Frach ini terjadi sejak akhir tahun 1890-an, di mana Hermann Frach telah menciptakan cara yang digunakan untuk melebur belerang di bawah tanah atau di bawah laut untuk kemudian dipompa ke permukaan. Skema pengambilan belerang dari deposit dalam tanah. Pertama, lubang-lubang bor digali sampai ke dasar lapisan yang mengandung belerang dengan menggunakan peralatan pemboran minyak biasa sampai kedalaman 150 sampai 750 meter. Lalu terdiri dari 3 pipa dengan diameter berkisar antara 3 cm sampai 20 cm dilewatkan melalui strata yang mengandung belerang dan berhenti di bagian atas anhidrat yang tidak mengandungnya. Kemudian sebuah pipa 10 cm dimasukkan ke dalam pipa 20 cm sehingga terbentuk sebuah ruang anulus di antara keduanya yang menjangkau sampai hampir ke dasar batuan yang mengandung belerang. Kemudian pipa tersebut hampir sampai ke dasar batuan yang mengandung belerang, lalu menutup rapat ruang anulus antara pipa 20 cm dan pipa 10 cm tersebut. Lalu sebuah pipa dengan diameter 3 cm dijulurkan di tengah-tengah sampai sedikit di atas kalung. Lubang-lubang di bagian atas digunakan untuk air panas keluar dan lubang di bagian bawah untuk belerang lebur masuk. Air panas tersebut bersuhu kurang lebih 160 derajat Celcius. Air panas tersebut dibuat dengan menaikkan tekanan uap pada pipa tabung 1.
Lalu untuk mengoperasikan proses fudge ini, air panas bersuhu 160 derajat Celcius dilewatkan melalui ruang anulus antara pipa 20 cm dan pipa 10 cm. Air panas tersebut akan keluar melalui perforasi atau lubang-lubang ke dalam formasi berpori di dasar sumur. Batuan yang mengandung belerang di sekitar sumur yang dilalui oleh sirkulasi air panas tersebut akan menjadi panas dan suhunya naik sampai di atas titik cair belerang, yaitu kira-kira 115 derajat Celcius. Belerang cair yang lebih berat dari air akan tenggelam dan membentuk suatu kolam di sekitar dasar sumur. Kemudian masuk melalui perforasi sebelah bawah, lalu naik ke atas melalui ruang antara pipa 10 cm dan pipa 3 cm. Belerang cair itu didorong ke atas oleh tekanan air panas sampai kira-kira separuh ketinggian ke permukaan. Udara tekanan air panas dipompakan melalui 3 cm untuk mengaerasi belerang cair dan menurunkan densitasnya sehingga naik ke permukaan. Sedangkan air ditarik keluar dari formasi dengan laju aliran kira-kira sama dengan laju injeksinya. Agar tidak terjadi peningkatan tekanan yang dapat menyebabkan pemasukannya terhenti, setelah itu sampai di permukaan belerang cair itu dialirkan melalui pipa-pipa yang dipanaskan dengan uap ke dalam pemisahan separator, di mana udara itu akan dikeluarkan. Belerang itu kemudian dibiarkan memadat dalam tong-tong penimbunan atau tetap dalam keadaan cair dalam tangki penimbunan yang dipanaskan dengan uap. Selanjutnya, pengambilan belerang dari deposit gunung berapi atau proses flotasi dan beneficiation belerang dari gunung berapi, di mana deposit sulfur di gunung berapi dapat berupa batuan, lumpur sedimen atau lumpur sublimasi. Kadarnya tidak begitu tinggi, sekitar 30-60%, dan jumlahnya tidak begitu banyak, sekitar 600-1000 juta ton. Untuk pemanfaatan sumber alam ini diperlukan peningkatan kadar sulfur terlebih dahulu, antara lain dengan cara flotasi dan beneficiation proses. Dalam flotasi digunakan penambahan air dan floater sehingga sulfur akan terapung dan dapat dipisahkan. Prinsip kerja dari proses flotasi didasarkan pada perbedaan tegangan permukaan dari mineral di dalam air dengan cara mengapungkan mineral ke permukaan. Pemisahan dengan cara flotasi ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap conditioning dan tahap pengapungan mineral atau flotasi. Pada tahap conditioning bertujuan untuk membuat suatu mineral tertentu bersifat hidrofobik dan mempertahankan mineral lainnya bersifat hidrofilik. Pada tahap conditioning ini, ke dalam pluap dimasukkan beberapa reagen flotasi. Sedangkan tahap flotasi atau aerasi adalah tahap pengaliran udara ke dalam pulp secara mekanis baik agitasi maupun injeksi udara. Gambar flotasi sel dilihat bahwa proses flotasi mineral yang akan dipisahkan bersama dengan reagen akan menempel pada gelombang udara dan naik ke permukaan. Sedangkan sisanya berupa pasir halus dan air yang disebut dengan tailing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengambilan belerang dari gas buang. Pengolahan gas buang untuk memperoleh sulfur ini biasanya dilakukan dengan menggunakan proses Claus. Pada proses ini, gas H2S terlebih dahulu diabsorpsi dengan menggunakan etanolamin untuk memisahkannya dari gas-gas lain yang kemudian akan masuk ke unit Claus. Di unit Claus ini terdapat dua tahap. Yang pertama yaitu tahap termal dan yang kedua tahap katalik. Pada thermal step, sebagian gas H2S akan teroksidasi dengan udara. Ini dilakukan dalam tungku reaksi pada suhu tinggi 1000-1400 derajat Celcius sehingga sulfur akan terbentuk dan akan dihasilkan pula gas SO2. Namun beberapa gas H2S tetap tidak bereaksi. Pada tahap thermal ini, mula-mula gas H2S diumpahkan ke dalam unit proses Claus, dibakar, kemudian
clause ini terdapat FRC yang artinya pengontrol rasio aliran yang digunakan untuk memberikan rasio udara yang diperlukan untuk pembakaran gas H2S. Gas H2S yang dipanaskan dengan O2 ini menghasilkan reaksi yaitu H2S gas direaksikan dengan 3/2O2 gas menjadi SO2 gas dan H2O. Pada kondisi ini, reaksi Claus yang terjadi merupakan secara termal dalam tungku reaksi atau tanpa memerlukan katalis apapun. Gas hasil reaksi panas mengandung gas belerang yang kemudian melalui katel pembuangan panas yang berfungsi mendinginkan gas yang keluar dari tungku. Gas-gas pendingin tersebut kemudian menuju kondensor. Gas tersebut kemudian dikondensasi menggunakan kondensor yang akan mengeluarkan produk belerang dalam bentuk cair dan gas yang nantinya akan dipisahkan. Kemudian pada tahap katalitik, gas H2S yang belum teroksidasi pada tahap termal direaksikan dengan SO2 lagi pada suhu yang lebih rendah yaitu sekitar 200 sampai 350 derajat Celcius. Dengan reaksi dengan katalis biasa yang digunakan di sini adalah besi 3 oksida menghasilkan 3S liquid dan gas H2O. Kedua yaitu proses katalik. Reaksi Claus terdapat proses katalik yaitu yang menggunakan aluminium 3 oksida, titanium 4 oksida atau besi 3 oksida yang diaktifkan dan berfungsi untuk meningkatkan hasil sulfur. Proses katalik pada proses Claus terdiri dari pemanasan, reaksi katalitik, kondensasi, dan pendinginan. Pada kondenser, terdapat pemanfaatan panas di reaksi sebelumnya dengan cara memasukkan air dan mengubahnya ke steam. Di kondenser tersebut menghasilkan sulfur liquid yang kemudian dialirkan ke bawah, dikirim ke penyimpanan produk. Kemudian sisa gas sulfur yang masih belum bias direaksikan atau masih bercampur dengan gas lain mengalir keluar dari kondensor menuju alat pemanas. Selanjutnya untuk dipanaskan kembali. Gas yang dialirkan ke pemanas akan mendapatkan temperatur yang optimal dan sesuai untuk konversasi katalitik pada katalis konverter. Kemudian gas tersebut memasuki reaktor katalitik dengan suhu sekitar 305 derajat Celcius. Produk keluaran gas dari reaktor pertama kemudian dikondensasikan dalam kondensor kedua di mana uap sulfur terkondensasi dan sulfur cair dipisahkan dari gas. Sulfur liquid kemudian dialirkan ke bawah yang dikirim ke penyimpanan produk. Tahap berikutnya berjalan sama dengan tahap pertama. Gas yang dipisahkan dari kondensor kedua dikirim ke reaktor lain dan melakukan tahap yang sama yaitu pemanasan ulang, kondensasi, dan pemisahan sulfur cair dari gas yang tidak bereaksi. Diulangi untuk reaktor kedua dan ketiga pada temperatur reaktor lebih rendah berturut-turut. Pada reaktor kedua terdapat suhu optimal 225 derajat Celcius dan pada reaktor ketiga terdapat suhu 200 derajat Celcius. Hasil keluaran pada kondensor ketiga yaitu berupa sulfur cair dan gas. Sulfur cair dialirkan ke bawah untuk dibawa ke dalam penampungan, sedangkan sisa gas yang dipisahkan dari kondensor terakhir tersebut dialihkan ke insentor. Mengenai tragedi Dieng, pada dini hari 20 Februari tahun 1979, penduduk Kecamatan Batur merasakan getaran gempa bumi yang cukup kuat dan mendengar suara dentuman. Kawah Sinila dan kawah Sigludug mengalami erupsi. Kawah Sinila ini merupakan salah satu kawah vulkanik yang aktif yang berada di sebelah utara pusat Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di perbatasan 3 desa, yaitu Desa Batur, Desa Sumberjo, dan Desa Pekasiran.
Aktivitas vulkanik ini ternyata mengakibatkan kawah timbang terpicu melepaskan gas ke udara yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan tanah. Gas ini merupakan oksida karbon dan kemungkinan juga hidrogen sulfida atau metana dalam konsentrasi tinggi yang membahayakan nyawa makhluk hidup. Gempa bumi membuat warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri, yang tanpa disadari membuat mereka terperangkap gas beracun yang keluar dari rekahan tanah di sekitar kawah timbang. Sejumlah penduduk warga desa berlarian ke arah barat untuk mengungsi sambil membawa serta keluarga dan hewan-hewan ternak mereka. Namun sungguh naas semburan CO2 dan H2S yang melimpah yang berasal dari kawah timbang menyeberangi jalan desa membuat warga tidak bisa berbuat banyak. Sebanyak 149 jiwa penduduk Batur meninggal dunia seketika saat menghirup gas-gas ini, seolah mencekik lalu membunuh mereka dari dalam. Gas sulfur atau belerang ini berbahaya bagi manusia. Tidak hanya itu, di sini kami akan membahas mengenai bahayanya gas belerang. Pada tanaman, konsentrasi SOx sekitar 0,5 ppm dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan tanaman yang mengakibatkan menurunnya produktivitas tanaman. Sedangkan paparan akut dengan konsentrasi tinggi dapat mematikan jaringan daun. Selain itu, dapat mengakibatkan kerusakan hutan terjadi karena adanya pengikisan lapisan tanah yang subur yang merupakan awal terjadinya ketandusan lingkungan, yang berarti pula menurunnya daya dukung alam bagi kelangsungan makhluk hidup, terutama manusia. Gas SO2 yang merupakan gas polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang seperti minyak, gas, batu bara maupun kokas, mengakibatkan pencemaran gas sulfur oksida khususnya SO2 terhadap manusia adalah terjadi iritasi pada sistem pernapasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa iritasi tenggorokan terjadi pada konsentrasi SO2 sebesar 5 ppm atau lebih. Bahkan pada beberapa individu yang sensitif, iritasi sudah terjadi pada paparan 1-2 ppm saja. Untuk penderita yang mempunyai penyakit kronis pada sistem pernapasan dan kardiovaskular dan lanjut usia, gas ini merupakan polutan yang berbahaya karena dengan paparan yang rendah saja dapat menyebabkan iritasi tenggorokan. Yang rendah itu kira-kira 0,2 ppm. Selain tumbuhan, hewan, dan manusia, benda-benda mati pun dapat rusak oleh SOx karena sifatnya yang korosif. Cat pada bangunan gedung seringkali bereaksi dengan SOx yang membuat warna kusam kehitam-hitaman. Hal ini disebabkan timbal oksida PbO sebagai bahan cat bereaksi dengan SOx menjadi PbS. Jembatan menjadi rapuh karena proses pengkaratan yang dipercepat oleh adanya SOx. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.